Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skara Yuapreni dengan nomor induk mahasiswa 15036216063. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini akan memuat video pembelajaran berupa tutorial bagaimana cara menggambar 3D modeling dengan Autodesk Revit. Ini adalah tampilan atau halaman utama, halaman awal dari Autodesk Revit versi tahun 2021. Nah, di bagian sebelah kiri ini ada model dan juga families. Di sini untuk open ini adalah open of Revit model file. Jadi ini untuk membuka file-file project yang sudah sebelumnya dibuat. Sedangkan jika kita ingin membuat project baru, kita bisa mengklik pada menu new. Nah, ini untuk membuka family atau ini membuat family. Dan untuk model ini adalah beberapa proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Lalu untuk membuat project kita bisa klik new. Untuk new project template ini kita menggunakan template architectural template karena untuk architectural template ini sudah dilengkapi dengan struktur dan juga architectural. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat di sisi kiri ini ada bagian properties, yaitu nanti kalau misalkan untuk mengatur tentang scale-nya atau dimensi-dimensinya nanti akan ada di sini. Dan untuk di sini ada project browser. Project browser ini tadi dari floor plans, dan 3D view-nya, elevasi atau ketinggian nanti dari project atau tinggi bangunan. Nah, jika hilang seperti ini, nah ini kan hilang ya, project browser tidak ada, kita bisa ke bagian menu view, lalu kita bisa klik user interface. Nah, di sini kita bisa munculkan kembali project browser dengan cara checklist seperti ini, nanti dia akan muncul. Nah, di sini pada Revit 2021 ini, nah di sini ada icon untuk membuka file, yaitu icon open, untuk save, men-save dari projectnya. Di sini untuk measure atau pengukuran. Nah, di sini nanti ada pengukuran. Lalu ini icon rumah ini untuk melihat tampilan 3D view. Nah, kita langsung ke menu arsitektur. Nah, di menu arsitektur ini di sini ada menu wall atau nanti ketika kita akan membuat pemasangan dinding, ada menu door atau pintu, untuk pintu. Nah, ini ada window, komponen ini nanti untuk seperti furniture. Nah, ini kolom ini nanti dipergunakan jika ingin membuat kolom seperti pilar-pilar. Nah, ini untuk roof, ini adalah atap, yang buat atap. Nah, next ini ada ceiling. Ceilingnya adalah untuk membuat plafon, dan ini untuk pembuatan lantai, menggunakan floor. Jadi kita menggunakan architectural floor. Untuk railing ini di saat kita akan membuat railing atau jagaan. Dan ini untuk stair, tangga. Nah, kita lanjut ke menu structure. Di sini ini adalah beam, ada wall structure, floor structure, dan isolated ini untuk fondasi ya, bagian fondasi. Dan ini connection ini biasanya untuk yang menghubungkan daripada ikat-ikatan kolom ataupun balok seperti itu. Nah, di sini yang biasa sering kita gunakan itu adalah menu insert ya. Di sini kita bisa load family. Load family ini adalah nanti ketika kita ingin mencari furniture ataupun sebagainya, strukturalnya. Nah, nanti di sini ada pada Matrix Library, folder Matrix Library, kita bisa cari. Nah, lalu untuk ini untuk review, kita bisa lihat review juga. Nah, ketika nanti sudah membuat grid, nah kita akan membuat garis baru. Nah, di sini untuk mengaktifkan garis kita bisa klik floor plan. Nanti akan tampil di sini untuk garis-garis yang ingin diaktifkan agar tampil di lambar kerja. Nah, seperti itu untuk pengenalan awal dari Revit sendiri, kurang lebihnya. Nanti di berikutnya nanti akan jelaskan bagaimana cara untuk membuat grid atau notasi potongan. Lalu kita nanti akan juga belajarkan bagaimana cara untuk mendefine material seperti wall atau dinding, dan juga untuk define material lantai, dan untuk pembuatan ceiling dan juga atap. Nah, nanti akan ditampilkan di part berikutnya. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat grid atau notasi potongan. Di sini kita bisa klik ke menu arsitektur, lalu kita pilih yang bagian ini yaitu grid. Ini kita klik. Nah, kita buat misalkan untuk sumbu X-nya, lalu kita klik. Ini kita klik CO, tekan CO atau copy. Kita sembarang dulu juga boleh. Lalu CO lagi kita buat. Ini klik CO. Nah, jadi kita sudah membuat grid arah horizontal atau sumbu X. Sekarang kita akan membuat sumbu Y ya. Nah, di sini escape, kita klik shape copy, kita copy kembali, copy lagi, udah. Nah, di sini kita sudah membuat ada 4 garis, baik dari sumbu Y ataupun dari sumbu X. Nah, kita akan berubah dulu untuk notasinya. Misalkan untuk sumbu Y ini kita mau rubah jadi angka ya. Double klik aja, klik angka 1, double klik, angka 2, double klik, kita beri angka 3, double klik angka 4. Nah, untuk sumbu Y-nya, sumbu X kita rubah untuk jadi abjad. Nah, sini kita klik A, kita di sini rubah jadi B, di C, di sini D, ya, ini sudah. Nah, bagaimana cara merapikan grid ini dengan cara cepat? Nah, pertama kita samakan dulu. Nah, ini sudah sama, berarti kita samakan, dan dari sini samakan, sudah bertemu, nanti dia sudah sama, ini kita bisa samakan. Nah, jika sudah sama seperti ini, jika kita akan pindah, dia akan ikut seperti ini. Nah, untuk yang ini juga kita akan rapihkan. Ini sudah rapi. Nah, ini kita bisa samakan.
Kita rapikan bagian sini, tarik. Nah, seperti ini berarti sudah sama ya. Ini kita juga bisa rapikan. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah sama. Lalu kita akan membuat ukuran dari grid ini sama besar. Kan kita membuat ini 12.000. Nah, kita bisa klik ke arah, kita klik annotate, nah terus kita pilih align, kita klik, 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 klik. Nah, jika sudah, kita buat dari ujung ke ujung ya, ujung ke ujung. Seperti ini. Nah, escape. Kita klik ini dulu untuk merubah angka ini. Kita rubah jadi 12.000 ya, tuh. Atau 12 meter. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat agar grid-grid ini sama besar? Kita klik bagian align ini, lalu kita pilih klik EQ, equivalent. Nah, seperti ini. Jika sudah sama seperti ini, kita lagi. Nah, ini sudah sama 4.000, 4.000, 4.000 ya. Nah, kita juga akan menyamakan untuk yang di sumbu X-nya. Kita kembali lagi ke annotate, pilih align, lalu kita coba klik, 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 klik. Nah, seperti ini. Di ujung ke ujung, kita klik. Nah, seperti ini. Kita akan membuat sama, itu 12.000, 12 meter. Nah, di sini supaya sama caranya seperti tadi, kita klik EQ-nya. Nah, jika sudah sama, dia akan sama 4.000, 4.000, 4.000, jadi 12.000. Ini kita rapihkan. Ini juga bisa kita geser supaya tidak berada di daerah gridnya. Nah, nanti kita akan memberikan dinding. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba main dengan wall atau dinding. Nah, kita klik ke menu arsitektur, kita pilih wall. Untuk ini kita masih menggunakan untuk basic wall. Ini kita klik. Nah, supaya lebih cepat, kita bisa langsung ketik saja angka 12.000. Nah, ini sudah otomatis 12.000 ya. Ini kita juga ketikkan sama 12.000. Seperti ini. Ini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu bertemu dengan ujung ke ujung. Nah, jika sudah, kita klik escape. Nah, kita bisa lihat tampilan 3D-nya. Kita klik ke icon gambar rumah ini ya. Kita lihat default 3D view. Nih, seperti ini. Dari yang sudah kita buat tadi. Lalu bagaimana caranya? Kita ingin merubah ukuran, tapi sudah dipasangkan dinding, agar dindingnya ini tetap ikut di saat kita ingin merubah ukuran ini. Caranya gampang, kita tinggal klik dari wall-nya, lalu kita pilih icon ini, align, atau AL, dan di sini kita cari sumbu tengah dari dinding. Nah, ini kita klik, kita bisa lock dulu, seperti ini. Jika sudah, kita bisa rubah ukurannya. Misalkan ini kita mau jadi 3.000 atau 3 meter. Nah, ini sudah otomatis dindingnya ini mengikuti. Seperti itu. Jika kita buka kembali, kita unlock, kita rubah di sini. Kita rubah jadi 4.000 lagi. Nah, dia tidak ikut karena tadi kita tidak align, kita kunci dulu. Seperti itu ya. Nah, berikut adalah tutorial bagaimana cara membuat grid atau anotasi potongan di Revit. Setelah kita membuat grid atau as pada bangunan, selanjutnya kita akan memasangkan dinding ya, yang akan nanti kita edit type sesuai dengan ukuran normal dinding. Tapi sebelum untuk memasang dinding, kita harus membuat elevasi atau ketinggian dari bangunan. Nah, kita bisa klik ke project browser-nya, lalu kita klik bagian elevasinya, kita klik tanda perusahaan dulu, kita ke menu is, bisa double klik. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat level-level. Sini ada level 0, nanti itu adalah level dasar. Kita lantai dasar ya, lantai dasar. Nah, di sini kita rename jadi atap. Selanjutnya kita copy, seperti biasa kita ketikkan CO, lalu kita tarik ke bawah. Ini minus 1.500 atau 1,5 meter. Ini sebagai fondasi. Nah, ini karena ada perubahan, jadi kita bisa ubah lagi jadi minus 1.500. Nah, seperti ini. Ya sudah, ini kita rename kembali jadi lantai dasar. Lantai dasar itu berarti ada di 0 meter. Nah, seperti ini. Untuk tinggian dari lantai dasar ke atap itu kurang lebih kita menggunakan 3 meter ya, normalnya rumah. Seperti ini. Ini kita rubah jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita akan merapikan grid ini. Begitupun dengan ini kita rapihkan. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita sudah membuat level-levelnya. Kita lihat bagian 3D-nya sana. Nanti akan seperti ini. Setelah itu baru kita mulai untuk membuat pasangan dinding. Nah, pertama kita harus ke project browser dan kita klik dulu floor plan-nya. Nah, tapi sebelumnya karena ini masih ada yang hitam seperti ini, kita bisa ke menu view, plan view, floor plan. Nah, kita lantai dasar kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini sudah, warna biru berarti sudah aktif tandanya. Kita bisa klik lantai dasar. Selanjutnya baru kita masang dinding. Nah, kita bisa klik menu arsitektur, kita pilih wall arsitektur saja kita pilih. Nah, di sini kita basic wall, tapi kita bisa edit type sesuai yang kita mau. Nah, di sini sebelumnya kita bisa duplicate terlebih dahulu, kita tulis pasangan bata 150 cm. 150 mm. Nah, kita bisa edit type. Nah, di sini untuk layer
ini kita akan rubah, ini bagian eksteriornya, ini bagian interior. Nah, untuk bagian exterior side-nya ini, lapisan yang paling luar itu ada cat eksterior. Nah, kita di sini pilih finish 2, lalu setelah di dalamnya cat itu sebelum kita ada blasteran. Nah, di sini kita pilih yang substrate, ya substrate 2. Ini itu structure-nya itu adalah batu bata merah. Di sini kita sama seperti di bagian exterior side, sebelumnya itu di substrate 2. Nah, kita bisa klik lagi layer tambahan. Ini kita down, kita klik ini, klik down, PD turun, dan ini untuk cat interior. Nah, ini finish 1. Setelah itu baru kita rubah ketebalannya. Di sini untuk cat itu kita pakai 5 mili saja. Untuk substrate atau plasteran ini kita jadi rubah jadi 20, batu bata 100. Substrate 2 atau blasteran interior itu samakan 20 dan juga 5. Nah, di sini sudah terhitung 50 tiknya atau ketebalannya, ya, sesuai dengan kita rencanakan. Selanjutnya baru kita rubah untuk materialnya. Di finish 2 tadi kita akan membuat cat eksterior. Nah, di sini kita bisa klik icon ini untuk membuat material baru. Kita klik create new material. Setelah itu di sini kita bisa rename jadi cat eksterior. Nah, kita bisa klik ini untuk ke material library-nya atau asset browser. Dari sini klik paint, kita tunggu terlebih dahulu, nanti akan muncul di sini bagian appearance library, dipilih wall paint. Nah, di sini kita bebas memilih untuk warna dinding luar. Nah, bisa kita menggunakan contoh warna beige. Nah, di sini kita pilih, lalu kita klik ini. Ya sudah. Kita kembali ke sini supaya terlihat. Kita bisa shading, kita use checklist di user appearance-nya seperti ini. Kita play. Baru kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk yang lapisan berikutnya adalah plasteran. Nah, plasteran ini bisa kita duplicate dari material yaitu cast in situ, concrete cast in situ. Nah, kita tunggu dulu loading. Nah, ini kita bisa klik kalau kita duplicate. Nah, kita rename ini menjadi plasteran. Nah, langsung aja kita bagian ini kita checklist. Terus untuk appearance jadi nanti akan seperti ini, masih update untuk gambarnya. Lanjut aja kita langsung kita apply, kita rubah untuk lapisan berikutnya. Nah, ini ada structure, itu adalah bata merah. Kita bisa duplicate juga dari material brick ya, kalau di sini di Revit. Brick common ini kita duplicate, lalu kita rename jadi bata merah. Seperti biasa kita checklist supaya nanti terlihat. Nah, seperti ini, kita apply, klik OK. Selanjutnya untuk substrate 2 itu ada plasteran, kita menggunakan material yang sama dengan tadi yang sudah kita buat, kita klik saja plasteran di sini. Nah, ini bisa kita klik, apply, oke. Untuk interiornya kita buat lagi material baru, seperti tadi di pas kita membuat material eksterior. Ini kita rename cat interior. Nah, kita klik ini, icon ini, kita ke asset browser, kita search paint. Nanti ada kita ambil appearance library ini wall paint. Kita pilih untuk cat dalamnya ini warna putih saja, contoh. Kita pilih yang matte ya, cool white, tipenya yang matte. Kita bisa klik ini. Nah, sudah. Selanjutnya supaya terlihat grafik appearance kita checklist. Kita play. Nah, ini sudah semua kita rubah untuk lapisannya. Sekarang bisa kita pasangkan batu batanya. Nah, ini pasangan bata. Untuk memudahkan, kita bisa seperti ini, kita menggunakan ini, line ini. Nah, seperti ini kita klik save. Jadi bisa kita ketikkan 12.000 sesuai dengan grid yang tadi sudah kita buat, jadi 12.000 kali 12.000. Nah, seperti ini kita escape dulu ya. Nah, kita bisa lihat tampilan 3D-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita memasang bata, selanjutnya kita akan memberikan lantai pada rumahnya. Jadi kita klik menu arsitektur, lalu kita klik floor. Di sini kita klik yang arsitektural. Sebelumnya kita akan membuat dua tipe lantai, yaitu lantai 40x40 dan ukuran 20x20 untuk di daerah Hormadi. Jadi kita bisa duplicate terlebih dahulu. Kita klikkan lantai 20, kita buat 40 dulu, 40x40. Nah, setelah itu kita bisa edit. Di sini untuk lapisan itu ada finish atau keramiknya. Kita klik finish 1, di sini kita ada untuk spacing itu substrate 2. Nah, untuk structure ini di sini kita bisa turunkan. Nah, di sini ada substrate. Nah, untuk ketebalannya sendiri, untuk kontennya itu kurang lebih 10. Untuk substrate 2 atau spacing ini 20 atau 2 cm. Nah, ini untuk structure ini adalah 50, beratnya 50. Dan untuk substrate 2 ini tebalnya adalah 50. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ubah materialnya. Di sini untuk finish 1 itu adalah lantai keramik. Nah, bisa kita buat material baru, kita rename jadi lantai 40 x 40. Nah, seperti tadi kita klik ini asset browser, kita search di sini keramik. Nah, untuk keramik 40 x 40 ini kita pilih yang ini.
square yang ivory. Nah, terus kita klik ini. Sudah, kita bisa apply. Nah, selanjutnya untuk subset 2 ini adalah spesi. Spesi ini kita buat dulu materialnya. Kita buat material baru. Kita rename spesi lantai. Ya. Nah, untuk material ini kita gunakan adalah concrete. Klik ini, lalu pilih ini. Nah, jika sudah, kita bisa apply. Sekarang kita akan merubah material di wilayah struktur. Di sini akan digunakan rabat beton. Untuk rabat beton ini adalah duplicate dari concrete cast in situ. Kita cari dulu search concrete, kita ketikkan. Nah, ini concrete cast in situ kita duplicate. Kita rubah jadi rabat beton. Lalu untuk di subtract 2 ini adalah pasir uruk. Nah, kita rubah dulu materialnya. Untuk pasir uruk ini sama, kita akan buat material baru. Kita rename pasir uruk. Nah, untuk material digunakan untuk pasir uruk ini, di sini kita menggunakan sand atau pasir ya. Nah, di sini kita pilih untuk side look. Kita klik yang ini. Sand ini. Ini sudah bisa kita apply dan ini adalah lapisan untuk lantai 40x40. Selanjutnya kita akan buat lapisan. Setelah kita rubah lapisannya, baru kita klik oke. Nah, selanjutnya kita akan kembali membuat ukuran lantai 20x20. Di sini kita duplicate terlebih dahulu. Kita rename menjadi lantai 20x20 ya. Sama seperti tadi, di bagian structure-nya ini kita edit, klik. Lalu untuk lapisan dari lantai 20x20 itu sama seperti tadi, yang membedakan hanya di bagian finish satunya kita jadi lantai 20x20. Ini subset 1, ini subset 2, di sini bisa kita delete ya. Nah, ini structure dan sini subset 2. Ini kita delete, kita delete. Nah, untuk ketebalannya juga sama, untuk finishnya itu 10. Untuk ketebalan dari space lantainya itu adalah 20 atau 22 cm. Untuk rabat betonnya ini adalah 5 cm, dan untuk pasir uruknya ada 20 mm atau 5 cm. Nah, seperti tadi berikutnya, sebelumnya kita rubah dulu untuk finish satunya ini, kita buat material baru. Dari ini menjadi lantai 20x20. Kita untuk di asset browser kita search keramik. Ini kita pilih yang flooring ya. Nah, ini di keramik saja. Untuk 20x20 ini kita bisa pilih yang nih mosaic blue. Sudah, kita apply. Nah, sudah seperti ini. Kita use render, kita checklist, kita apply, dan selanjutnya kita akan subset 2 merubah menjadi material spesi. Nah, spesi saya sudah kita buat, nah kita bisa menggunakan yang sudah kita buat saja materialnya. Ini kita klik OK. Structure-nya ini kita menggunakan rabat beton. Jadi kita sudah membuat rabat beton. Dan untuk yang di layer terakhir ini ada pasir uruk. Nah, seperti ini. Klik OK. Setelah itu baru kita buka lagi. Nah, di sini sudah ada 2 jenis lantai. Setelah tadi kita sudah define dari lantainya ini, kita coba untuk memasangkan lantai pada denah ini ya. Nah, di sini kita pakai lantai 20x40 untuk daerah kamar. Nah, kita bisa menggunakan rectangle agar lebih memudahkan. Seperti ini. Nah, sudah kita bisa klik checklist atau finish edit mode. Nah, kita bisa lihat. Nah, nanti akan seperti ini. Ini sudah diberikan lantai. Selanjutnya kita akan coba untuk memberikan komponen seperti pintu dan juga jendela. Nah, untuk komponen-komponen tersebut kita bisa klik di menu arsitektur. Nah, untuk pintu ini kita klik yang bagian door. Nah, jika ingin pintunya ini satu pintu, nah kita bisa menggunakan pintu ini single. Untuk ukuran ini nanti kita bisa sesuaikan. Kita bisa edit type. Untuk ukurannya di sini ketinggiannya nih kita bisa ubah. Maka untuk pintu 2 meter tingginya, lebarnya sekitar 800. Nah, kita play. Lalu untuk kita rename di sini untuk pintu kamar. Oke. Nah, kita pasangkan pintu kamar di bagian pojok sini. Nah, jika untuk bukaannya itu kita bisa klik ketik space, kita tekan space di keyboard. Nah, ini untuk bukaannya seperti ini. Nah, kita pasang di bagian sini. Untuk pintu yang sebelah sini kita akan tekan sini. Untuk bukaannya kita bisa ketuk space di keyboard seperti ini. Nah, kita pasang. Nah, kita akan lihat tampilan dalam bentuk 3D. Nah, nanti akan seperti ini untuk kamar. Nah, jika kita ingin merubah untuk
Untuk kamar mandi, kita bisa tambahkan family terlebih dahulu. Kita load family di sini di menu insert. Lalu untuk ini kita pilih yang metric library, kita klik. Ini udah yang English ya, kita buka di folder English. Di sini kita buka folder door, mana pintu. Nah ini, nah di sini nanti akan terlihat display seperti apa untuk pintunya. Untuk handle-nya ya, bisa di adjust. Ini untuk pintu depan ya, ini bisa nih. Nah kita asal pilih saja, nanti kita akan edit type itu. Nah ini kita rename ya, rename terlebih dahulu. Ini akan kita gunakan untuk pintu utama. Nah ukurannya juga bisa kita samakan, kita rubah dari width dan juga height-nya. Di sini misalkan kita 300. Nah, untuk tingginya 2000 atau 2 meter ya. Kita bisa perbesar jadi 400 untuk lebarnya. Nah play, kita dulu, klik OK. Kita pasangkan untuk pintu utama di bagian ini. Nah, kita akan lihat. Karena terlalu kecil, sini kita bisa edit type kembali. Nah di sini berarti untuk kita bisa pakai kita menggunakan 800 saja ya, daripada 800. Nah ini sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Nah seperti ini. Jika kita ingin memasangkan jendela, kita bisa klik menu arsitektur, kita klik window. Nah untuk window ini bebas, di sini kita bisa load family kembali. Di sini kita bisa lihat seperti apa yang kita inginkan. Folder metric library, kita sekarang cari untuk folder window. Nah Windows, enter. Nah ini ada banyak sekali pilihan untuk jendela. Ini kita akan menggunakan jendela seperti ini untuk di bagian depan rumah. Nah kita coba akan pasangkan di bagian ini dan bagian. Marilah kita lihat 3D view-nya apakah ukurannya sudah tepat atau belum. Nah ini jika terlalu tinggi kita bisa rubah di bagian sini. Seal height-nya ini kita rubah jadi 500. Nah ini kita 200. Nah seperti ini sudah lebih baik. Nah setelah itu kita akan memberikan jendela juga untuk di wilayah kamar. Untuk di kamar ini kita menggunakan jendela yang hanya satu bukan saja. Kita bisa load family dulu. Nah sini kita bisa milih. Ini ada yang single. Nah seperti ini. Kita open. Untuk ukurannya kita bisa rubah nanti. Edit type, kita rename jadi jendela kamar. Seperti ini. Dan untuk ukurannya kita bisa sesuaikan. Misalkan untuk lebar ini kita mau pakai 400. Dan untuk tingginya ini sekitar 700. Ini 70 cm. Kita apply. Kita klik OK. Kita pasangkan di sini. Setiap pojoknya. Nah, seperti ini. Kita akan lihat untuk 3D-nya. Apakah sudah dapat atau belum. Nah, jika seperti ini terbalik berarti kita bisa klik lalu kita klik space. Pasti di keyboard. Nah, seperti ini sudah tepat. Ini juga kita klik ketik space di keyboard. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memasang jendela di daerah kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi kita bisa menggunakan jendela kaca ya. Jendela kaca seperti ini. Kita bisa gunakan di daerah kamar mandi. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini bisa kita adjust untuk ketinggian dan ukurannya. Ketinggian ini bisa kita naikkan kembali jadi 1250. Dan untuk lebarnya kita bisa rubah. Kita edit type seperti ini. Nah di sini nih ada height, kita rubah jadi 1,100 meter. Dan untuk tingginya 500 atau setengah meter. Kita klik OK. Nah ini bisa kita tingkatkan kembali jadi 2 meter dari lantai dasar. Nah seperti ini contohnya. Terlalu tinggi bisa kita turunkan. Di sini kita rubah jadi seal height jadi 1500 atau 1600. Seperti ini. Ya. Barulah kita memasang komponen-komponen seperti furniture untuk
kamar tidur seperti kasur. Untuk itu kita bisa ke menu insert, kita load family, matrix library folder kita buka, lalu kita klik untuk folder furniture. Nah, di sini ada folder bed atau kasur. Kita bisa milih yang seperti apa, apakah yang 2 tingkat. Nah, kita akan gunakan ini untuk di kamar tidur utama. Lalu kita akan load family kembali untuk di kamar tidur anak. Nah, bagaimana cara memasangnya? Kita klik kembali ke menu arsitektur, lalu sini ada menu komponen. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini nanti sudah terlihat properties yang tadi sudah kita load family. Ini untuk ukurannya nanti bisa kita edit. Nah, kita letakkan dulu ini arahnya menghadap seperti ini. Ini bisa disesuaikan kemauan masing-masing. Nah, bisa kita lihat 3D view-nya. Nah, tempelnya akan seperti ini. Dan untuk di kamar utama, kita bisa kembali ke menu komponen. Kita pilih yang box double seperti ini. Nah, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, berikut nanti kita juga akan load family kembali untuk wilayah kamar mandi. Nah, di sini kita cari klik plumbing. Bisa menggunakan bathtub, itu pun hanya untuk WC, toilet. Di komponen kita bisa load kembali. Kita cari yang lebih nah, ini untuk closet. Kita akan gunakan ini. Seperti tadi, kita akan klik menu arsitektur, klik komponen. Nah, ini sudah otomatis kita letakkan di sini untuk closetnya. Nah, berikut bagaimana cara untuk menemukan family untuk furniture. Selanjutnya kita akan mendesain untuk struktur atap atau atap. Selanjutnya kita akan membuat ceiling atau plafon. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di menu arsitektur, lalu kita pilih menu ceiling. Nah, di sini kita menggunakan basic saja, lalu kita klik untuk ceiling kita gambarnya untuk yang manual, sketch ceiling kita klik. Kita pilih yang line untuk membuat polanya. Nah, kita buat untuk polanya ini dari bagian sini. Seperti ini. Nah, kita temukan di ujung. Nah, untuk daerah kamar kita gunakan rectangle agar lebih mudah. Seperti ini. Dan kita klik untuk nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik checklist. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini pada propertiesnya levelnya ini berada di pondasi. Lalu kita ubah menjadi di atap. Seperti ini. Kita play. Kita lihat 3D view-nya. Nah, di sini kita rubah height offset-nya ini jadi 0. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita berikan atap. Nah, untuk atap di sini kita bisa ke menu arsitektur, lalu kita klik roof by footprint. Nah, di sini kita rubah menjadi ke atap, yes. Untuk penggambarannya, untuk polanya kita bisa menggunakan line. Nah, di sini kita offsetnya kita berikan 200 atau 300. Nah, caranya seperti ini, dari ujung ke ujung seperti biasa, sampai menemukan endpoint-nya. Nah, di bagian sini ini kita balik bagian sini, lalu kita temukan di ujung seperti ini. Baru setelah itu kita rapihkan agar saling bertemu seperti ini. Nah, jika sudah kita bisa klik checklist finish. Nah, lalu select attach, kita attach. Nah, kita lihat reviewnya akan jadi seperti ini. Nah, berikut video pembelajaran.